Iya, 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 iya. Udah, udah seperti putus asa dia. Karena nggak bisa ngelak. Semuanya disebutkan. Dosa ini, dosa, dosa 1, 2, 3, 4. Udah bisa ngelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya dia masih punya satu kartu lagi. Yang itu menjadi harapannya. Apa dia? Yaitu dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ya, maka dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala runtuh dengan apa? Dengan keikhlasan. Ya. Jadi ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dengan sesuatu apa saja. Dan Allah mengampuni dosa yang selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa di sini umum, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan syarat dia muslim atau muslimah. Ya, bukan kafir, bukan munafik dengan nifak akbar. Karena munafik dengan nifak akbar disamakan dengan orang kafir. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik dengan nifak akbar, tempatnya di mana? Di keraknya neraka. Ya. Ya, orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan. Nah, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darki asfali minan nar. Waliyadzubillah. Ya, di keraknya neraka. Di keraknya neraka. Kemudian Syekh membawakan lagi ayat dalam surah Ibrahim terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan dari ucapan kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di mana Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anakku dari menyembah berhala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan hendaknya kita melakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Kita sering-sering berdoa dengan ini. Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Wahai Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini sangat takut terhadap yang namanya kesyirikan. Kalau Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Nabi Ibrahim ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ya. Beliau saja tidak merasa aman dari syirik. Bagaimana dengan selain beliau yang derajatnya sangat jauh dari beliau? Ya. Nabi kita pun juga sama, khawatir dengan yang namanya kesyirikan. Nabi kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu. Wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau dari aku menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lamu.
dan aku memohon ampun kepada engkau dari hal-hal yang aku tidak ketahui. Ya, ini Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat mirip ibadahnya dengan Nabi Ibrahim. Ya. Ketika orang-orang Yahudi dan Nasara mereka menyatakan bahwasanya mereka mengikuti Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala bantah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Ya. Dalam surah Ali Imran ayat ke-65. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Afala ta'qilun? Wahai ahlul kitab. Ya, kenapa kok kalian berhujjah? Ya. Dengan Ibrahim. Antum semua mengatakan bahwasanya kita ini adalah pengikut Ibrahim. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Bukankah Taurat dan Injil diturunkan oleh Allah setelah Ibrahim? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Ya, apakah kalian tidak berpikir? Kemudian kata Allah lagi dalam ayat selanjutnya, ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Itulah kalian. Kalian berhujjah dengan sesuatu yang kalian padahal sudah tahu ilmunya, bahwasanya bahwasanya Ibrahim itu atau Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Kalian sudah tahu. Ya. Falimatu hajuna fima laysa lakum bi'ilm. Lalu kenapa kok kalian berhujjah dengan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kemudian kata Allah lagi dalam surah Ali Imran ayat selanjutnya, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Dan tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi dan juga tidak seorang Nasrani, akan tapi Ibrahim adalah seorang yang lurus, hanif, condong kepada tauhid, musliman yang tunduk, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian setelahnya Allah katakan, inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina ittaba'uhu wa hadan nabiyyu walladhina amanu. Sesungguhnya orang yang paling berhak pernyataannya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengikuti Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Dan juga Nabi ini. Jadi maksud Nabi ini, Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala penolong orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, musliman, hanifan. Ya, beliau adalah seorang muslim yang tunduk dan juga condong kepada tauhid. Nabi Ibrahim berdoa, waj'alni wa bani an na'budal asnam,
Nabi Muhammad berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Dan kedua ayat yang disebutkan oleh Syekh mengisyaratkan kepada kita semua agar kita hendaknya senantiasa takut dengan yang namanya kesyirikan. Ya. Jangan main-main dengan yang namanya kesyirikan. Jangan menganggap kecil syirik, jangan. Karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala benci. Apakah itu syirik besar ataukah syirik kecil? Syirik besar tadi sudah disebutkan. Adapun syirik kecil, maka seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh selanjutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kekhawatiran yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah kesyirikan kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Lalu ditanyakan kepada beliau, apa itu syirik kecil? Maka beliau menjawab, riya. Ya. Maka beliau menjawab apa? Riya. Apa riya? Beramal dengan amal kebaikan yang ditujukan kepada selain Allah. Amalnya amal soleh, sholat, ya, puasa, amal soleh, amal soleh. Tapi ditujukan kepada selain Allah. Mengharapkan pujian dari makhluk, mengharapkan sanjungan, mengharapkan like. Ya, udah kumpulin uang banyak-banyak, udah nunggu lama, dan pada akhirnya dia bisa berhaji ke Baitullah, lalu di sana riya, waliyadzubillah. Ya, dia selfie, ceprat. Waliyadzubillah. Itu amalan besar. Haji ini amalan besar. Yang salah satu syaratnya adalah istita'ah. Memiliki kemampuan, baik itu kemampuan fisik maupun kemampuan mal, harta. Dan untuk perempuan ada satu lagi. Kemampuan apa? Menghadirkan mahram. Walaupun sekarang ya udah enak, ya dari Mina ke Arafah naik bus, tetap aja capek. Tetap aja capek. Ya dari Arafah ke Muzdalifah naik bus sama capek. Sampai sana cuma sebentar tidur. Ya habis sholat tidur bentar, kemudian bangun lagi, terus ngapain? Ngantri. Ngantri untuk naik apa? Naik bis. Ngantrinya dari jam 2 malam. Dapat bisnya jam berapa? Jam 5. Dapat bisnya jam 5. Bayangin antum. Antum berdiri 3 jam. Banyak sekali manusia. Itu kan. Itu capek. Ibadah yang sangat luar biasa, menguras fisik. Maka jangan dihilangkan dengan apa? Dengan riya. Ya, dengan riya. Enggak apa-apa, orang enggak tahu juga enggak apa-apa udah. Ya, biarin, yang penting Allah tahu. Kan gitu. Yang penting Allah tahu. Biarin aja manusia enggak memuji kita. Sampai di Indonesia kita dipanggil Pak Haji, ya biarin aja. Ya. Jangan marah. Gitu. Pak Fulan, kok Pak Fulan lupa apa? Kemarin saya udah haji ya. Tambahin dong. Haji. Yang perempuan tambahin dong hajjah. Gitu. Waliyadzubillah. Ya, biarin aja orang nggak tahu kita berhaji. Ya. Jangan kita marah kalau misalkan kita nggak disebut Pak Haji. Pak Haji. Ya. Biarin aja. Atau ketika kita nulis dari Pak Haji. Kan biasa itu ada itu ya, nulis.
gitu kan, dari Pak Haji. Nggak usah ditulis Pak Hajinya, dari Pak Fulan. Kecuali untuk suatu hajat dakwah misalkan. Biasanya di sekumpulan masyarakat, ya kalau sudah orang itu berhaji, biasanya didengar. Nah kebetulan si dai ini ya kebetulan sudah berhaji, gitu kan. Dan mereka masyarakat di tempat itu mau mendengar dakwahnya, kecuali kalau misalkan ustadznya itu sudah berhaji. Ya maka untuk siasat dakwah ditulis Bapak Ustadz Haji Fulan. Gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang mau datang. Nggak ada masalah kalau ini. Ya, tapi kalau untuk selain itu ya jangan. Ya, jangan. Sayang, eman-eman. Ya kita udah ngumpulin banyak uang, udah lama, nunggu lama, kemudian setelah itu kita hanguskan. Waliyadzubillah. Ya, karena kita ke sana untuk ibadah, bukan untuk foto-foto. Ya, boleh nggak kita ke sana niatnya belanja? Boleh? Boleh. Berdagang aja boleh. Gitu. Antum nih bawa dagangan, sekalian haji, boleh, nggak ada masalah. Gitu. Kalau dagang boleh, berarti belanja boleh. Gitu. Diberikan rukhsah. Karena ya mau tidak mau kan pasti orang yang namanya safar itu pasti pengen yang namanya apa? Oleh. Ya. Maka diberikan apa? Diberikan keringanan. Gitu. Tapi kalau untuk ibadahnya antum lagi tawaf, kemudian antum pakai apa? Yang panjang tuh, wah, abaik Allahumma labbaik sambil nangis, ya, sambil doa gini. Buat apa? Manfaatnya buat apa? Ya, nggak ada manfaatnya. Antum sedang mengarahkan ibadah antum kepada Allah. Nangisnya untuk Allah, bukan untuk apa? Ya, netizen. Hah? Ya, medsos. Gitu. Oh, dapat like banyak. Masya Allah. Oh, Ustadz, Masya Allah. Ustadz syahdu banget. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Ya, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya Nabi SAW menyatakan, akhwafu ma akhafu alaikum. Menggunakan isim tafdil. Nabi SAW tidak mengatakan khiftu atau khasyitu, tapi akhwafu. Yang menunjukkan akan kengerian Nabi SAW umatnya terjatuh ke dalam masalah ini. Ya, akhwafu ma akhafu alaikum. Kekhawatiran yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah syirik kecil. Adalah syirik kecil. Ya, maka hendaknya kita berhati-hati dari dua kesyirikan, apakah itu syirik besar ataukah syirik kecil. Setiap kita baca faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallah terkait dengan dua ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau mengatakan mayustafadu minal ayatain. Ya, apa yang dapat diambil faedah dari dua ayat. Yang pertama, annasyirka a'zamuz dzunub. Bahwasanya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Syirik adalah dosa yang paling besar. Lianna Allah Ta'ala akhbaru annahu la yaghfirahu liman lam yatub minhu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya Dia tidak akan mengampuni orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan yang tidak bertobat darinya.